Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa berjumpa pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23488111071. Sebagai moderator, ingin memenuhi tugas presentasi mata kuliah ilmu pengantar pendidikan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Yani dengan tema administrasi pendidikan. Sebelum melanjutkan presentasi saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu kelompok 5. Pemateri pertama yaitu Nurhani Satu Syarifah dengan NIM 23488111051. Pemateri kedua yaitu Widya Nurul Atikah dengan NIM 23488111041. Pemateri ketiga yaitu Siti Aisyah dengan NIM 23488111071. Pemateri keempat yaitu Fitria Arizona dengan NIM 23488111061. Berikut presentasi dari kelompok kami. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ada juga administrasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan, efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya manusia, kurikulum dan fasilitas. Kegiatan administrasi pendidikan melibatkan pihak seperti kepala sekolah, para pembina, pengawas, pejabat departemen pendidikan. Keterlibatan tersebut meliputi fungsi dan tugas masing-masing. Semua unsur terlibat kontribusi terhadap peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan. administrasi kurikulum. Pengertian dari administrasi kurikulum ialah sebagai kegiatan mengarahkan, dan secara bahasanya administrasi kurikulum itu menekankan bagaimana upaya mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum bisa dapat dilaksanakan secara cepat dalam berbagai kegiatan. Dan begitu juga kurikulum mengandung rencana kegiatan belajar yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya lapangan perlombaan lari. Nah, yang dimaksud lapangan perlombaan lari itu kan pasti ada batas start dan batas finish. Begitu juga dalam lapangan pendidikan. Nah, pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditetapkan secara pasti dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhirinya, dan bagaimana juga cara untuk menguasai bahan ajar tersebut. Tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi dan membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang sudah ditetapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dan tujuan kurikulum itu juga untuk membimbing dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas dan baik, bertanggung jawab, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, dan siap masuk dalam kehidupan yang bermasyarakat. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas pendidikan. Fungsi pertama yaitu fungsi bagi siswa. Fungsi kurikulum bagi siswa yaitu sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipahami dan juga yang harus dipelajari, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik.
Keberadaan kurikulum bagi siswa juga dapat menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Fungsi kedua yaitu fungsi bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai patokan pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran dan juga materi apa saja yang harus diberikan kepada anak didik kita. Fungsi ketiga yaitu fungsi bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggara pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran pada seorang anak. Fungsi ketiga yaitu fungsi bagi masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Komponen kurikulum terdiri dari beberapa bagian. Dikutip dari buku Kepemimpinan dalam Pendidikan pada tahun 1982 oleh Bapak Sumanto dan kawan-kawan. Berikut adalah 4 komponen kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, atau bisa disebut objektif. Komponen pertama dalam kurikulum adalah suatu tujuan, yang dimana tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang kedua adalah materi atau knowledge. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum penyusunan. Kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi kecerdasan, minat peserta didik, tuntunan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga seni. Dan yang ketiga adalah interaksi mengajar di sekolah atau bisa disebut school learning experience. Interaksi pelajar dan mengajar di sekolah di antara siswa juga guru menjenjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah penilaian, bisa disebut evaluation. Komponen terakhir dari kurikulum adalah suatu penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan dengan adanya suatu penilaian.